This is Stay Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raditya Javaskanji selaku Wakil Ketua OSIS SMP 4 Negeri Madiun Arkadita Abipraya tahun 2024-2025. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya kepada orang yang bertanggung jawab kepada kegiatan Pondok Ramadan Stepa pada kali ini. Ya, selamat datang kepada Pak Maksum. Oke Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, saya yang bertanggung jawab, kabar baik. Alhamdulillah. Aduh, namanya Pak Maksum kan betul? Bukan? Ya, betul. Oh ya, baik Pak. Saya ini mau tanya-tanya seputar, kan hari ini kan malam takbir ya Pak. Jadi saya ingin tanya-tanya tentang seputar apa itu hari Lebaran ya. Untuk pertanyaan pertama saya mau tanyakan, apa hikmah utama perayaan Idul Fitri dalam Islam? Ini langsung menjawab soal ini ya. Iya, langsung aja Pak. Saya kira nyantai ngobrol-ngobrol gitu kan. Hikmah perayaan Idul Fitri dalam Idul Islam. Fitri. Hikmahnya itu apa Pak kira-kira? Ya, baik para pemirsa. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan sederhana ya. Bahwasanya Idul Fitri itu adalah perayaan. Id itu perayaan, Fitri itu artinya adalah fitrah. Perayaan yang menandai seorang hamba, seorang muslim kembali menjadi fitrah. Fitrah sebagaimana keadaan ia ketika lahir. Jadi kayak posisi dia baru lahir gitu ya, suci. Ya, harapannya seperti itu karena setelah dilaksanakannya 30 hari puasa, kemudian dengan segenap ibadah-ibadah yang menghiasinya, makanya diharapkan seseorang, ya kita termasuk ya, kita bisa beribadah, bisa diampuni dosa-dosa kita, bisa mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan pahala-pahala dari apa yang kita kerjakan, sehingga ketika genap 30 hari esoknya kita kembali fitrah menjumpai hari Idul Fitri. Oh, iya iya iya. Saya baru tahu artinya Id itu perayaan itu ya. Ya, Saya betul. kira cuman ada apa itu kata-kata hari kemenangan. Itu artinya juga Id perayaan kemenangan gitu, Pak. Ya, Jadi bisa. bukan ya? Atau tetap sama? Jadi hari kemenangan itu ya idiom orang-orang Indonesia saja ya, itu ya eh, tidak ada kaitannya dengan arti Idul Fitri. Maka mungkin disebut kemenangan mungkin karena telah selesai perjuangan selama 30 hari. Maka mungkin banyak yang menyebut hari kemenangan. Oh iya. Oh ini. Ya, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Ya. Mengapa kita disunahkan harus makan dulu sebelum sholat Idul Fitri? Itu kenapa? Saya itu setiap Lebaran ya, saya mau sholat Idul Fitri, tapi saya nggak makan itu saya dimarahi sama orang tua saya. Makan dulu. Gitu. Kesunahan itu kan sesuatu yang tidak wajib, tapi sebaiknya dikerjakan, sebaiknya dilakukan. Maka disebut ibadah sunnah, ibadah yang untuk menambah keutamaan. Terkait dengan makan pagi atau sarapan sebelum Idul Fitri, itu kita bisa memahami jika dibandingkan dengan hari raya yang lain, yakni Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan sarapan dulu, baru sholat Id. Sementara Idul Adha sebaliknya, sholat dulu, baru beleh-beleh, kemudian mayoran untuk sarapan. Itu hikmahnya seperti itu. Karena juga berdasarkan hadis dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Yang ayat ketiga berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah kepada Tuhanmu, kemudian menyembelihlah, dalam kurung makan-makanlah. Kan sholat dulu baru makan. Itu kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri
eh, baliknya sarapan dulu baru kita berangkat sholat Id. Oh, jadi Adha sama Fitri itu beda ya pelaksanaannya. Justru Ya. kalau Adha itu malah apa Jangan ya? sarapan dulu Jangan kalau mau sarapan sholat dulu, ya. iya. Kan Adha itu malah apa ya? Full makanan berdaging gitu. Jadi surganya makanan daging waktu itu. Ya, nanti kita bahas lain waktu aja itu ya. Masih. Masih Ayo. 2 bulan lagi. Iya. Betul. Kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Untuk pertanyaan ketiga, apa hukum sholat Idul Fitri dan apakah boleh dilakukan sendiri di rumah? Sholat Idul Fitri itu tadi sama hukumnya adalah sunnah. Bahkan sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, kesunahan yang hukumnya mendekati kewajiban. Dan sunnahnya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan dengan berjamaah. Itu yang paling baik. Apakah boleh dilaksanakan sendiri? Boleh jika dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang tidak ideal ya, misalkan dia sedang sakit, dia sedang apa ya, tidak bisa keluar rumah misalkan, entah kenapa ya, atau mungkin karena dia ketiduran, bangun-bangun jam 8 mah budal sholat id ngomong wis mulai. Nah, itu Orang-orang silakan, masih ada kesunahan yakni mengerjakannya dengan munfarid atau sendirian. hmm, jadi walaupun ketiduran itu tetap dilaksanakan ya, walaupun sudah sangat telat sekali, tapi munfarid itu tetap disahkan ya. Iya, tetap sunnah. Dan garis bawahnya adalah didahulukan sholat subuh ya. Kalau ketiduran ketika mau sholat id ya sholat subuh dulu. Yang wajib didahulukan, kemudian baru bisa mengerjakan ibadah yang sunnah. Jadi walaupun sudah jam 6 pagi gitu sholat subuh dulu. Oh iya, nah, harusnya sudah tahu. Nanti saya beritahu lagi nanti. Oh iya, saya kurang mendalami lagi nih. Eh, Jadi saya banyak Masih belajar dari Pak cetek Mas sekali ini. ya. Beliau ini dari saya banyak hal. Nanti isinya daging semua ini nanti. Amin, amin. Oke, kita lanjut. Jika ada orang yang pernah memiliki utang puasa, Pak ya, mana yang lebih didahulukan, Pak? Puasa Syawal dulu apa puasa Qadha? Tadi sudah pintas sudah saya sampaikan ya, untuk ibadah itu utamakan yang wajib. Yang sunnah itu ya yang kedua. Khusus untuk puasa sebenarnya kita nggak harus memilih ya, karena kita bisa melaksanakannya dua hal sekaligus dalam satu waktu. Walaupun mungkin kita katakanlah kita ambil satu lah, maka yang diutamakan adalah mengkodok puasa yang ditinggalkan ketika Ramadan. Misal Mas siapa namanya tadi? Kenzi, Mas Kenzi eh, dalam puasa dalam bulan Ramadan satu hari dia batal puasanya karena sakit misalkan ya. Maka di lain waktu selain bulan Ramadan, kamu wajib menggantinya. Istilahnya adalah mengkodok, kodok puasa. Kodok itu artinya mengganti, ya. Mengganti hari yang sama, jumlah hari yang sama dengan yang ditinggalkan. Tidak harus hari yang sama ya, maksudnya jumlah harinya sama. Kalau yang ditinggalkan satu, wajib mengganti satu. Apa tadi pertanyaannya? Yang harus dilakukan itu puasa Oh Syawal iya. dulu apa Qadha? Jadi misalkan kita menemui puasa Syawal ya, itu malah bagus. Eh, Apalagi keluarganya semuanya puasa Syawal. Kamu ikut aja puasa. Kamu niatkan puasa kodok, menyaur utang puasa. Itu. Karena kamu mengerjakannya di waktu Syawal, ya harapan kita selain kita menyelesaikan tanggungan puasa kita yang tertinggal, juga kita mendapatkan keutamaan dari bulan Syawal. Sama halnya kamu atau yang punya hutang puasa, ambil hari Senin puasa, Kamis puasa. Nah, nanti selain menyelesaikan tanggungan puasanya yang ditinggal, juga mendapatkan keutamaan dari puasa bulan hari Senin dan hari Kamis. Ya, seperti itu. Jadi bisa dilakukan secara apa? Dua hal itu bisa dilakukan secara bersamaan. Ya, tidak
artinya tidak kontradiksi, berarti mengesampingkan tidak. Anggap saja kamu mengerjakan kewajiban pada hari yang baik seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu hari selanjutnya buat melakukan kode itu. Ya, nggak harus. Malah Iya. kalau bisa biar mudah, karena agama kita kan menghendaki kemudahan dan meninggalkan kesulitan. Ambil aja yang mudah. Apalagi ada banyak temannya, ada banyak saudara, keluarga yang sedang puasa, ya kita nggak usah ngaku puasa qadha, nggak usah. Biar orang-orang taunya ya ikut puasa sunnah gitu ya. Iya. Masalah. Biar nggak malu gitu. Ya Kalau betul. puasanya bolong nih Ya, udah gede. memalukan. Ya kita lanjut ke apa ya, pertanyaan ke-6 Pak Maksum. Ya. Ada berapa nanti pertanyaan? Ada 9, dikit kok. Oh, ya. Banyak itu Ya. 20, 25. Saya merasa ujian lesan. Ya, Tenang silakan. Pak, ini nggak dinilai kok. Cuman sharing-sharing aja Pak. Takut remedi saya. Aduh, Pak, saya merasa tersindir ini. Ya, baik, silakan. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Apa hukumnya menghadiri acara halal bihalal yang bercampur laki-laki dan perempuan Pak? Halal bihalal itu kan tujuannya silaturahim. Baik ya, Iya baik. sepakat ya. Sepakat. Kebaikan itu berarti ya baiknya dikerjakan, baiknya dilaksanakan. Yang tadi ya masalah bercampurnya tadi bagaimana kan tidak jelas. Iya. Kalau hanya masalah yang diundang ada laki-laki, ada perempuan kan ya tidak masalah, selama tidak terjadi hal-hal yang dilarang. Yang dilarang itu misalkan saling berpegangan, itu kan dalam agama tidak boleh. Iya, Ya, belum kalau frame-nya ya. baiknya ya dihindari hal-hal yang seperti itu. Kalau satu kelas kan ya pasti ada laki-laki, ada perempuan ya, Iya. yang nggak masalah halal bihalal. Atau di sekolah itu kan juga kompleks ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang cantik, ada yang sangat cantik, ya, itu kan nggak masalah. Iya. Jadi nggak ada kontra ya di balik pertanyaan tersebut ya. Mungkin Tidak masalah, yaitu selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan atau dilarang. oh iya. Kita lanjut ke 7 aja langsung ya. Apa hukum memberi hadiah atau THR di Idul Fitri? Apakah wajib? Ke saya Iya. Ya bisa mendekati wajib. Ya pada dasarnya nggih, melakukan kebaikan itu pasti disunahkan. Iya. Apalagi sesuatu yang membuat senang orang lain. Kita jangan melihat nominal ya, tapi kepedulian kita, kemudian Mungkin ya, keikhlasan ya. menghargai Iya. orang yang lebih tua itu perlu kita junjung tinggi. Maka ya tidak ada salahnya, bahkan sangat dianjurkan. Iya, sangat dianjurkan. Guys. Tidak harus berupa uang ya, THR itu bisa berupa hal-hal yang disukai, hal-hal yang bermanfaat. Mungkin Sembako, bisa dengan materi yang lain nih. ya, materi apa? Materi Mungkin podcast. beda Pak. Mungkin ya itu tadi jajan-jajan, mungkin jajan lebaran udah termasuk Ya. THR kali ya. Ya kita langsung ke 8 aja Pak untuk mempersingkat waktu ya. Ya. Ya, apa saja kesalahan yang sering dilakukan umat Islam saat lebaran? Pak Maksum tuh lihat umat Islam di saat lebaran tuh kesalahannya apa sih? Saya lebih senang melihat kebaikan daripada kesalahan. Jarang melihat kesalahan orang lain. Atau Ya lebih... kita ambil positifnya aja, kalau ada orang yang kurang baik, ya mungkin dia sedang berproses untuk menemukan jati dirinya. Ya tadi misalkan terkait ketika halal bihalal masih ada sentuhan dengan lawan jenis, itu kan bisa mungkin diminimalisir ya. Tidaknya jika kita melakukan ya kita ya mengakui dosa, sehingga ada potensi beristighfar, kemudian mohon ampun dan juga bertaubat, seperti itu. Ya tapi untuk hal yang lain ya saya kira semua bisa menilai ya. Atau ini mungkin ada hal yang kurang diketahui ya, untuk biasa dilakukan tapi seringkali tidak dipahami. Coba Mas Kenzi, kalau ini kan momen hari raya, malam hari raya nggih? Iya. Coba ucapan apa yang biasanya disampaikan orang-orang? Oh, yang sering terucap gitu ya. 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 Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu aja sudah salah. Ya. Kok salah? Kalau salah dalam teks itu kan
mudah ya menyalahkannya. Iya. Yang benar harusnya minal aidin pakai Aidin. pakai dal, wal faizin pakai za. Ah. Jadi minal aizin. Aidin. Aidin. Minal aidin Aidin. wal faizin. Oh. Artinya apa? Saya ganti tanya ini. Apa ya? Waduh. Yang diketahui aja apa? Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ya. itu yang salah kaprah. Mohon maaf lahir dan batin itu biasanya ya ungkapan tambahan yang untuk menyampaikan tujuan mohon maaf pada orang lain. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan kalimat bahasa Arab sebelumnya. Minal aidin wal faizin itu kalau lengkapnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa tuh Minal artinya? wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin. Nanti dikasih teks ya. Oh iya ya. Nanti Teks. tolong editor kasih tambahin PR ya. editor. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan. Kemudian wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin. Orang-orang mengambilnya yang dipotong minal aidin wal faizin. Kalau artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Gitu. Minal aidin artinya orang-orang termasuk orang-orang yang kembali dalam kurung kembali fitrah. Wal faizin dan termasuk orang-orang yang beruntung. Faiz itu artinya biar nggak salah kaprah ya, yang lain biar tahu. Aduh, biar nggak ada kesalahpahaman ya ini. Itu namanya salah kaprah. Iya, Ya. salah kaprah. Banyak yang menggunakan tapi nggak tahu kalau itu salah. Iya. Tapi nggak Termasuk saya masalah. juga. Tujuannya baik, tidak ada yang salah. Iya. Gitu ya. Saya juga masih tahap belajar juga kan normal kan ya. Ya. Untuk seorang siswa yang masih belajar. Kita lanjut pertanyaan ke-9 ya, Pak. Ya. Dan sekaligus pertanyaan terakhir ya. Alhamdulillah. Lega ya rasanya. Jika seorang lupa membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, apakah masih sah? Dan bagaimana cara membayarnya jika lupa? Yaitu ibarat orang yang lalai dalam melaksanakan kewajiban. Itu kan waktunya panjang ya. Iya. Kalau ada alasan waktunya mepet itu dimaklumi, tapi waktunya panjang. Mulai dari malam pertama bulan Ramadan itu Iya. sudah diperbolehkan untuk membayar zakat. Adapun waktu wajibnya adalah pada malam Idul Fitri ya, malam Lebaran Iya. ya, seperti ini ya. Iya, seperti ini. Nah, ini malam ini adalah malam di mana hukum zakat fitrah menjadi wajib. Wajib dikeluarkan sampai batasnya adalah sampai sholat Id dilaksanakan. Sebelum sholat Id dilaksanakan Nah, itu ya. Ya, maka itu waktu genting karena hikmahnya apa? Karena kita memastikan saudara kita punya bahan makanan yang dimakan ketika hari raya. Maka zakat fitrah itu sangat penting. Maka zakat fitrah itu berupa makanan pokok, bukan uang ya, Iya, himbauannya ya sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau orang yang melewati Idul Fitri kok belum zakat, ya itu dihitung dosa, sebuah kelalaian, dia dosa. Kalau dia belum zakat ya silahkan tanggung jawabmu untuk secara sosial untuk menyampaikan, silahkan disampaikan. Tapi kita harus menyadari kesalahan dan dosa dan berharap saja jika zakat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan diulangi lagi. Untuk berikutnya jangan telat zakat. Apalagi siswa peserta didik SMP Negeri 4 Madiun harus zakat. Iya, Dan zakatnya harus di sekolah. ya, wajib. Agar sukses agenda kita zakat fitrah di sekolah. Ya, amin. Ya, mungkin berakhir sudah podcast kita hari ini ya. Alhamdulillah. Mungkin ada apa kata-kata perpisahan dari Pak Maksum? Ya, kata-kata perpisahan, kata-kata Iya, penutup. karena kan mau nih Lebaran kan mau liburan ya. Kita berpisah. Ya mungkin tadi ya Iya. ucapan selamat Hari Idul Fitri. Oh ya, mungkin Tapi bersama-sama aja ya. Ya bersama-sama aja ya. Nah, Pak. ya. Dimulai dari Pak Maksum dulu ya. Dimulai dengan bismillah ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Bapak Muhammad Maksum, guru
agama Islam, dan teman saya di sini Saya Kenzi selaku wakil ketua OSIS ya. mengucapkan selamat Selamat Hari Raya Hari Idul Raya Fitri Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke, berakhir sudah podcast kita hari ini ya, alhamdulillah ya. Mungkin podcast tadi sedikit cukup panjang tapi seru kok isinya. Kita bisa belajar banyak hal dari tamu kita hari ini ya, Pak Maksum. Beliau juga selaku guru agama Islam ya di SMP 4 Negeri Madiun ini. Ya, mungkin kita sudah mencapai titik akhir ya. Saya Raditya Javas Kenzi mengucapkan selamat tinggal. Stay curious, stay with us, and keep learning.